Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Agustia Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Dewi Maharani, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan. Mari kita simak penjelasan video dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mengomentari tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan yang dikutip dalam berita kompas.com. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi, dalam perjalanannya, sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara tidak lepas dari berbagai masalah dan rintangan. Bahkan, ada yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lain. Namun, upaya-upaya tersebut dapat digagalkan bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga PPKI. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis atau PKI. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis. Namun, pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Bahkan, pimpinan PKI Musso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau bisa disebut juga DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada Juni 1962. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan pemberontakan RMS
membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950, di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram, Ambon, dan Bumi. Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia. Pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian. Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia. Pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Selanjutnya yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Bahkan berencana akan menyerang Jakarta, namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.